Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nofrian Alpani Suberto. Saya dari jurusan Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pemberian berbagai dosis kombinasi zeolit dan pupuk kandang ayam terhadap air tanah tersedia pada pertanaman jagung di Gedong Meneng. Ya, yang pertama pendahuluan. Pemanfaatan lahan ultisol untuk penanaman jagung memiliki produktivitas yang rendah. Hal ini dikarenakan sifat ultisol yang umumnya jelek dan kurang menunjang untuk pengembangan di bidang pertanian seperti aerasi buruk, stabilitas agregat yang kurang stabil, laju infiltrasi dan permeabilitas lambat, serta daya pegang air yang rendah. Untuk itu, perlu dilakukan upaya pembenahan tanah agar dapat meningkatkan produktivitas tanah dan tanaman. Salah satu cara yaitu dengan penambahan bahan organik dan bahan pembenah tanah lainnya, seperti zeolit. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perubahan air tanah tersedia akibat penambahan bahan organik dan zeolit, serta pengaruh dari dosis kombinasi kedua perlakuan tersebut. Dosis bahan organik yaitu pupuk kandang ayam yang digunakan pada penelitian ini yaitu 0 ton per hektar dan 15 ton per hektar. Sedangkan dosis zeolit yang digunakan yaitu 0 kg per hektar, 250 kg per hektar, 500 kg per hektar, dan 750 kg per hektar. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perubahan air tanah tersedia akibat penambahan bahan organik dan zeolit, serta pengaruh dari dosis kombinasi kedua perlakuan tersebut terhadap laju pertumbuhan tanaman dan hasil tanaman jagung di lahan kering. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah pada penelitian saya yaitu yang pertama adalah apakah terdapat interaksi antara aplikasi zeolit dan pupuk kandang ayam terhadap air tanah tersedia. Yang kedua, bagaimanakah pengaruh pengaplikasian kombinasi zeolit dan pupuk kandang ayam pada berbagai dosis terhadap air tanah tersedia. Dan yang ketiga, pada dosis manakah pengaplikasian kombinasi zeolit dan pupuk kandang ayam yang paling baik dalam meningkatkan air tanah tersedia. Selanjutnya, tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitiannya yaitu yang pertama, mengetahui pengaruh interaksi antara aplikasi zeolit dan pupuk kandang ayam terhadap air tanah tersedia. Yang kedua, mengetahui pengaruh pengaplikasian kombinasi zeolit dan pupuk kandang ayam pada berbagai dosis terhadap air tanah tersedia. Dan yang ketiga, mengetahui dosis yang paling baik pada pengaplikasian kombinasi zeolit dan pupuk kandang ayam dalam meningkatkan air tanah tersedia. Selanjutnya yaitu hipotesis. Hipotesis pada penelitian ini adalah yang pertama, terjadi interaksi antara aplikasi zeolit dan pupuk kandang ayam terhadap air tanah tersedia. Yang kedua, aplikasi kombinasi zeolit dan pupuk kandang ayam pada berbagai dosis dapat meningkatkan air tanah tersedia. Dan yang ketiga, pada dosis zeolit 750 kg per hektar dan pupuk kandang ayam 15 ton per hektar, mendapatkan hasil yang terbaik dalam meningkatkan air tanah tersedia. Selanjutnya yaitu kerangka pemikiran. Tanah ultisol merupakan tanah yang memiliki kandungan hara yang rendah. Penggunaan lahan secara intensif pada tanah ultisol tersebut akan menyebabkan penurunan produktivitas tanah. Penurunan ini bisa disebabkan oleh kualitas tanah yang semakin menurun akibat adanya pengolahan tanah yang intensif, penggunaan pupuk anorganik, dan berkurangnya bahan organik di dalam tanah. Pengolahan tanah akan berdampak pada pemadatan tanah dan berlanjut pada penurunan porositas tanah yang dapat menyebabkan kadar dan ketersediaan air tanah menurun. Dengan adanya penurunan kadar air tanah dapat berpengaruh pada hasil produksi tanaman pada tanah tersebut.
Kerusakan tanah akibat pengolahan tanah yang dilakukan secara intensif dapat diperbaiki dengan cara melakukan kombinasi penambahan bahan organik dan bahan pembenah tanah lainnya. Dalam penelitian ini dilakukan upaya pembenahan tanah ultisol, yaitu dengan penambahan kombinasi pupuk kandang ayam dan zeolit. Pemberian bahan pembenah tanah seperti pupuk kandang ayam diharapkan dapat memperbaiki kualitas fisika tanah, meningkatkan ketersediaan hara dalam tanah, meningkatkan kemampuan tanah menahan air tersedia, dan mampu memperbaiki pertumbuhan tanaman. Sedangkan penggunaan zeolit diharapkan dapat meningkatkan efisiensi penggunaan pupuk dan efisiensi pemanfaatan air. Pelakuan kombinasi dari penambahan pupuk kandang ayam dan zeolit diharapkan dapat lebih efektif dalam meningkatkan air tanah tersedia dan meningkatkan hasil produksi tanaman jagung pada tanah ultisol tersebut. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu klasifikasi dan syarat tumbuh tanaman jagung. Klasifikasi tanaman jagung yaitu tanaman ini berkingdom Plantae dan termasuk divisi Angiospermae dan kelas monokotil. Selain itu, ordo pada tanaman jagung ini yaitu ordo Poales dan famili Poaceae, genusnya Zea, serta spesies Zeamys L. Tanaman jagung merupakan salah satu jenis tanaman pangan dari keluarga rerumputan yang digolongkan dalam tanaman biji-bijian. Jagung dikenal luas oleh masyarakat Indonesia karena tanaman jenis ini bisa dijadikan bahan makanan pokok pengganti nasi dan berbagai macam makanan olahan. Selain itu, bagian dari tanaman jagung juga dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak seperti daun, batang, kelobot, dan janggelnya. Tanaman jagung dapat tumbuh di dataran rendah sampai tinggi hingga 1.200 meter di atas permukaan laut. Tanaman ini memerlukan media tanah pada tanah lempung berpasir, tanah vulkanik, tanah yang subur gembur, dan juga tanah yang kaya bahan organik. Serta tanaman ini memerlukan sinar matahari minimal 8 jam per hari. Suhu udaranya 20-33 derajat Celcius. Dan juga tanaman ini memerlukan curah hujan yang sedang. pH tanah pada tanaman ini berkisar 5,5 sampai 7 dengan drainase yang baik. Mempengaruhi air tanah tersedia. Sifat tanah yang berpengaruh pada air tanah tersedia diantaranya yaitu tekstur dan struktur. Tanah yang bertekstur halus menahan air lebih banyak pada seluruh selang energi dibandingkan dengan tanah bertekstur kasar. Selain sifat tanah, faktor tumbuhan dan iklim juga berpengaruh. Faktor-faktor tumbuhannya yaitu antara lain bentuk perakaran, daya tahan terhadap kekeringan, tingkat dan stadia pertumbuhan. Selanjutnya faktor iklim. Faktor iklimnya yaitu temperatur, kelembapan, dan kecepatan angin. Di antara sifat-sifat tanah yang berpengaruh terhadap jumlah air yang tersedia adalah daya hisap atau matrik dan osmotik, kedalaman tanah, dan pelapisan tanah. Pengertian dan kegunaan zeolit. Zeolit adalah mineral dari senyawa aluminosilikat terhidrasi dengan struktur berongga dan mengandung kation-kation alkali yang dapat dipertukarkan. Zeolit mempunyai fungsi antara lain yaitu mengembalikan zat hara tanah yang hilang, menyimpan dan mengikat unsur-unsur hara, menggemburkan tanah, meningkatkan aerasi tanah, menghemat pupuk, dan juga menyerap logam berat. Pengertian dan kegunaan pupuk kandang. Pupuk kandang yaitu olahan kotoran hewan, biasanya hewan ternak, yang diberikan pada lahan pertanian untuk memperbaiki kesuburan dan struktur tanah.
Pupuk kandang ayam memiliki kandungan fosfor lebih tinggi. Namun, manfaat utama pupuk kandang adalah mempertahankan struktur fisik tanah sehingga akar dapat tumbuh secara lebih baik. Pupuk kandang digunakan untuk meningkatkan kesuburan tanah. Kadar bahan organik tanah menyediakan hara mikro dan faktor-faktor pertumbuhan lain yang tidak disediakan oleh pupuk kimia. Hal ini disebabkan pupuk kandang mampu memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah, seperti memperbaiki drainase dan tata udara dalam tanah, mempertinggi daya ikat tanah terhadap zat hara, membantu proses pemupukan bahan mineral, dan memberi ketersediaan bahan makanan bagi mikroba. Pengaruh zeolit dan pupuk kandang ayam terhadap air tanah tersedia. Berdasarkan kemampuan pertukaran terhadap kation yang tinggi, zeolit dapat mengikat dan menyimpan air dan pupuk sementara, dan dengan mudah memberikan kepada tanaman pada saat memerlukan. Dengan proses kerja seperti itu, zeolit sering disebut sebagai agen penyedia lambat. Dalam hal ini, zeolit hanya berfungsi sebagai karir dalam mengatur pelepasan hara dan air untuk tanaman. Ini perlu ditekankan karena banyak yang beranggapan bahwa zeolit sering dianggap sebagai pupuk. Karena penambahan zeolit tanpa dibarengi dengan penambahan pupuk dan bahan-bahan lain yang diperlukan tanaman justru akan merugikan tanaman, karena sebagian dari haranya akan dijerap oleh zeolit. Penambahan pupuk kandang ke tanah dapat memperbaiki kualitas fisika tanah, meningkatkan ketersediaan hara dalam tanah, meningkatkan kemampuan tanah menahan air tersedia, dan mampu memperbaiki pertumbuhan tanaman. Pupuk kandang dapat berfungsi sebagai energi bagi mikroorganisme, penyedia sumber hara, penambah kemampuan tanah menahan air, dan untuk memperbaiki struktur tanah. Pemberian pupuk kandang dapat meningkatkan ruang pori total. Dengan bahan organik yang tinggi, maka akan mampu menciptakan ruang pori tanah yang tinggi juga. Hal ini dikarenakan bahan organik yang diberikan ke dalam tanah dapat meningkatkan terbentuknya struktur tanah yang remah dan membuat pori-pori dalam tanah menjadi lebih banyak dan gembur. Selanjutnya, metodologi penelitian. Yang pertama yaitu waktu dan tempat. Penelitian ini akan dilakukan pada bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Desember tahun 2020 di Laboratorium Lapangan Terpadu dan juga Laboratorium Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Sedangkan alat dan bahan yang akan digunakan pada penelitian ini alatnya adalah ring sampel, neraca analitik, oven, pH meter, dan juga cangkul. Sedangkan bahan yang akan digunakan pada penelitian ini yaitu zeolit, pupuk kandang ayam, KCl, benih jagung, dan air. Metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan rancangan percobaan. Rancangan percobaan yang digunakan adalah rancangan acak kelompok. Dan rancangan pelakuan disusun secara faktorial 2x4 dengan 3 kali ulangan. Susunan kombinasi perlakuan pada penelitian ini disajikan pada tabel. Faktor pertama adalah dosis pupuk kandang ayam terdiri dari 2 taraf, yaitu K0 yaitu tanpa pupuk kandang ayam, K1 yaitu pupuk kandang ayam 50 ton per hektar. Faktor kedua adalah dosis zeolit, terdiri dari 4 taraf yaitu A0 adalah dosis zeolit 0 kg per hektar, A1 adalah dosis zeolit 250 kg per hektar, A2 dosis zeolit 500 kg per hektar, dan A3 dosis zeolit 750 kg per hektar. Berikut adalah tabel kombinasi perlakuan faktor 1 dan faktor 2.
Nah, pada K0A0 itu yang dimaksud adalah K0 tanpa perlakuan dan A0 dosis zeolit 0 kg per HA. Dan yang selanjutnya K1A0, pupuk kandang ayam 15 ton per hektar dan juga dosis zeolit 0 kg per HA. Terus K0A1, tanpa pupukan atau pupuk kandang dan juga dosis zeolit 250 kg per hektar. K1A1 yaitu pupuk kandang ayam 15 ton per hektar dan juga dosis zeolit 250 kg per hektar. K0A2 yaitu dosis zeolit tanpa pupuk kandang, perlakuan tanpa pupuk kandang dan juga dosis zeolit 500 kg per hektar. K1A2 yaitu pupuk kandang ayam 15 ton per hektar dan juga dosis zeolit 500 kg per hektar. Sedangkan K0A3 yaitu tanpa pupuk kandang dan juga dosis zeolit 750 kg per hektar. Selanjutnya K1A3. K1A3 ini menggunakan pupuk kandang ayam 15 ton per hektar dan juga dosis zeolit 750 kg per hektar. Selanjutnya pelaksanaan penelitian. Yang pertama yaitu analisis tanah sebelum perlakuan. Analisis yang dilakukan pada tanah sebelum perlakuan yaitu berupa pengukuran pH, kadar air tanah, kapasitas lapang, dan ruang pori total. Analisis tersebut dilakukan untuk mendapatkan data awal sebelum perlakuan. Data yang didapatkan dari analisis ini kemudian akan dibandingkan dengan data setelah perlakuan. Hal ini dilakukan untuk melakukan perbedaan dari sebelum perlakuan dan juga sesudah perlakuan. Yang kedua yaitu persiapan lahan. Persiapan lahan merupakan salah satu faktor terpenting yang perlu dilakukan saat penelitian. Persiapan lahan ini ditunjukkan untuk mengkondisikan lahan tempat budidaya tanaman agar sesuai dengan perlakuan yang akan dilakukan dalam penelitian. Pada persiapan lahan terdiri dari dua kegiatan, yaitu pembuatan petak percobaan dan pengolahan tanah. Pembuatan petak percobaan ini akan disesuaikan dengan perlakuan yang akan dilakukan pada penelitian. Kemudian pengolahan tanah pada penelitian ini dilakukan dengan cara minimum tillage, yaitu suatu pengolahan lahan yang dilakukan seminim mungkin atau seperlunya saja. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan pertanaman dan kondisi tanah. Pengolahan tanah secara minimum tillage ini bertujuan untuk menjaga struktur tanah. Yang ketiga, penanaman jagung. Penanaman jagung ini pada penelitian dilakukan dengan cara ditugal. Jarak tanam yang digunakan pada penelitian ini yaitu 75 cm dikali 25 cm. Setelah selesai dalam pembuatan lubang tanam, maka setiap lubang akan ditanami satu benih jagung per lubang tanam. Yang keempat, aplikasi zeolit dan pupuk kandang ayam. Perlakuan pada penelitian ini yaitu penggunaan kombinasi zeolit dan pupuk kandang ayam. Pengaplikasian zeolit pada lahan tersebut dilakukan dengan cara dicampurkan dengan pupuk kandang sesuai dengan dosisnya, kemudian ditebar. Dalam pengaplikasiannya akan disesuaikan dengan perlakuan yang akan dilakukan. Yang kelima yaitu pemeliharaan. Pemeliharaan yang dilakukan meliputi penyulaman, penyiangan, serta pengendalian hama dan penyakit tanaman. Penyulaman dilakukan pada lubang yang tidak tumbuh benih dan dilaksanakan 1 minggu setelah tanam. Penyiangan dilakukan dengan mencabut dan menggoret gulma yang tumbuh pada petak percobaan. Dan yang keenam yaitu adalah panen. Pemanenan dilakukan dengan cara konvensional, yaitu menggunakan parang. Tanaman dipanen terlebih dahulu melakukan pengecekan terhadap tanaman jagung. Tanaman yang telah dipanen ditimbang bobot berangkasnya dan dihitung kadar air pada tanaman tersebut. Yang terakhir yaitu analisis tanah setelah perlakuan. Analisis yang dilakukan yaitu adalah analisis air tanah tersedia.
Selanjutnya, variabel penelitian. Variabel utamanya yaitu air tanah tersedia. Variabel pendukungnya terdapat bulk density, ruang pori total, berat volume, pH, dan bobot berangkasan tanaman jagung. Ya, mungkin hanya segitu saja yang bisa saya sampaikan dalam presentasi ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.